Hati-hati kalau kamu tukang nyampah. By individuals who struggle with excessive acquisition of stuff. Where this becomes a problem is that they cannot discard the items, so their house begins to become filled to a point where there's areas in the home that cannot be accessible. The house gets so overrun that people start putting things wherever they can. They can't sleep in their bed, oftentimes they can't sit on the couch. Selamat datang di YouTube channel Rinto Sujaro. Kalian pernah dengar hoarding disorder? Atau jangan-jangan kamu memang menjadi salah satu dari kaum mereka? Yuk, jangan kemana-mana, bahas tuntas tentang mengenai hal ini. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe channel aku ini ya, share juga. Saat ini tuh sedang marak perbincangan di jagat dunia maya mengenai suatu perilaku yang disebut hoarding disorder atau gangguan yang membuat si penderita menjadi seorang penimbun barang-barang bekas. Barang bekas yang ditimbun pun tergolong dalam kategori sampah ya. Orang yang memiliki gangguan hoarding disorder memiliki kesulitan untuk membuang atau berpisah dengan barang-barang miliknya. Meski ya, barang tersebut itu telah menjadi sampah. Hal ini karena adanya kebutuhan dari si penderita untuk menyelamatkan atau mengamankan barang-barang tersebut. Yang terjadi selanjutnya adalah penumpukan barang atau sampah yang berlebihan hingga mempengaruhi kualitas hidup si penderita. Hoarding disorder atau kecenderungan menimbun barang bekas itu menciptakan kondisi kehidupan yang benar-benar tidak sehat. Penyempitan ruang gerak yang membuat rumah atau kamar penderita itu menjadi sulit ditinggali. Ya jelas banyak sampah. Karena hampir semua permukaan ya jelas toh dipenuhi dengan barang-barangnya yang sampah-sampah itu tadi. Kegiatan para hoarding disorder ini tuh mengoleksi suatu benda adalah untuk apa ya? Ya umum dilakukan hal tersebut itu. Terdapat berbagai alasan mengapa ya beberapa orang tuh mengoleksi benda-benda tertentu. Ada di antara mereka itu yang mengoleksi benda untuk diinvestasikan, ada yang untuk kesenangan semata, dan ada yang memperluas kehidupan sosial mereka. Alasan-alasan berikut itu masih terbilang umum ya untuk dijadikan sebagai dasar mengapa ada beberapa orang yang suka mengoleksi benda-benda tertentu. Namun, aktivitas dan perilaku mengoleksi ini itu perlu dibedakan dari perilaku konsumtif seperti pengumpulan benda atau akumulasi kepemilikan dan penimbunan. Hal ini dikarenakan apa? Apabila aktivitas dan perilaku mengoleksi barang sudah melebihi batasnya, perilaku berikut dapat disebut berkembang menjadi hoarding disorder. Hoarding disorder itu adalah gangguan psikopatologis yang dapat ditimbulkan dari kesulitan bagi seorang individu untuk membuang atau melanjutkan aktivitas mengoleksi benda yang bersifat tidak terlalu penting. Gejala-gejala kelainan dari seorang penimbun dapat muncul apabila perilaku mengoleksinya sudah berlawanan dan mengganggu aktivitas kesehatannya. Hoarding disorder memiliki kaitan erat dan dapat mengakibatkan adanya beberapa gangguan lainnya seperti OCD, OCDP, dan gangguan kecemasannya. Walaupun begitu, dimungkinkan bahwa aktivitas mengkoleksi dan penimbunan benda itu juga dapat berawal atau menimbulkan aktivitas tertentu yang bersifat impulsif. Tanda dan gejala hoarding disorder itu termasuk ya menyimpan barang tidak diperlukan tuh secara berlebihan, terus-menerus merasa kesulitan membuang atau berpisah dengan barang-barang tersebut, terlepas ya dari nilai barang yang sebenarnya. Merasa perlu untuk menyimpan barang-barang tersebut dan menjadi kesal dengan pikiran untuk membuangnya sampai pada titik di mana kamar menjadi tidak dapat digunakan lagi dengan leluasa karena tertutup oleh barang-barang sampah hasil penimbunannya dia sendiri. Memiliki kecenderungan ke arah keraguan, perfeksionisme, menghindari penundaan, dan masalah dengan perencanaan dan pengorganisasian. Orang dengan gangguan menimbun biasanya itu menyimpan barang karena mereka percaya barang-barang ini tuh unik atau akan dibutuhkan suatu saat di masa depan.
Barang-barang tersebut memiliki signifikasi emosional yang penting, berfungsi sebagai pengingat akan masa yang lebih bahagia atau mewakili orang atau binatang kesayangan. Mereka merasa lebih aman ketika dikelilingi oleh barang-barang yang mereka selamatkan itu. Mereka tidak ingin membuang apapun. Nah, ada salah satu kasus yang sempat viral di tahun 2022 tentang seorang hoarding disorder di Karawang, Jawa Barat. Jadi ada video yang menunjukkan kalau ada seorang ibu, yaitu pengelola kos di wilayah Gang Jamblang Lamaran, Kelurahan Palumbon Sari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang marah-marah itu melihat kondisi salah satu kamar kos penuh dengan tumpukan sampah. Diketahui kamar kos itu tuh sudah dihuni selama 2 tahun oleh seorang karyawati berinisial NS. Sang ibu kos mengaku terpaksa masuk ke kamar NS dengan kunci cadangannya lantaran sang penghuni itu tak kunjung membayar uang sewa bulanannya. Nah, ia pun terkejut ketika melihat kamar kos dipenuhi dengan tumpukan sampah yang sangat tinggi sehingga dikumpulkan itu menjadi 30 karung sampah. Sampah itu diantaranya adalah pakaian bekas, botol air minuman mineral, bungkus makanan, hingga plastik bekas minum juga. Video viral kamar kos yang penuh dengan tumpukan itu sampai memancing rasa penasaran lurah di daerah tersebut. Sang lurah menilai ada kayak kelainan pada NS. Bayangkan ya, biasanya seorang perempuan tuh identik dengan kebersihan, keindahan. Namun melihat kebiasaannya yang seperti ini tuh kayak menumpuk sampah ya, otomatis jelas sudah ada kayak semacam kelainan dalam diri NS. Sementara sosok NS sendiri itu dikenal sebagai orang yang pendiam dan tidak pernah bergaul dengan penghuni kosan yang lain. Bahkan untuk masuk ke kamar kosnya tuh NS itu kerap menunggu kos sepi dan tidak ada orang lain lagi. Nah, hingga berita ini turun, NS itu masih belum diketahui keberadaannya. Nah, itu dia tadi teman-teman sedikit ulasan tentang hoarding disorder dan kasus viral tentang NS yang juga diduga mengalami gejala hoarding disorder. Dari kasus ini kita bisa banyak tahu dan belajar sekaligus mengenali diri kita. Kira-kira itu ada nggak ciri-ciri untuk mengarah ke gejala itu? Kalau iya pun ya jangan takut dan jangan ragu untuk datang ke bidang profesional yang bisa menangani kasus tersebut. Intinya ya, buang sampah pada tempatnya, karena lingkungan yang bersih dan nyaman itu mampu memberikan energi positif. Begitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share. Silahkan tinggalkan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Iya.